serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja. As 2025 closes, you pause for a moment. You look at your life and one question rises. What legacy will you leave? Legacy forms in the choices no one applauds, in faith that holds on, in humility beyond status. Rahab had no status, Ruth had a past, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. Salam semuanya Bapak Ibu sekalian. Kurang semangat, saya lagi salam. Saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Kasih senyuman yang manis, yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, itu semua karena anugerahnya dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat seluruh kasih sayang-Mu yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami memuji-Mu. Amin. Mari kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau setia dalam setiap hidup kami. Bapa Engkau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu nyatakan Tuhan. Ini mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Boleh kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, amin, takkan meninggalkan, yes Lord, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu nyatakan Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, amin, kasih-Mu. Dengan iman katakan biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sama-sama kita menyembah Dia Yesus. Karena kali setiap suara kita menyembah Yesus kita. Oh, haleluya. Jesus. Ubah setiap hati kami. Menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah kasih-Mu senantiasa, senantiasa dalam hidup kami. Haleluya.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku amin. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, Jesus. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur. Saya coba kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas, dan iman katakan segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur dengan apa balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya, selamanya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih buat sampai detik ini Tuhan masih menolong kami. Dan sementara Bapak kami akan bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali saya sapa kita semua, salam. Ada sukacita saudara-saudara? Haleluya. Boleh tos kiri kanannya katakan, mari kita bersuka cita. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama kita katakan.
kita katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyatakan dengan iman. Iblis telah dikalahkan oleh kasih. Siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Banggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Kita sama-sama nyatakan. Aduh, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Pahlawan, kita lebih dari pemenang. Nyatakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Panggillah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita adalah biji mata Tuhan. Karena Yesus Kristus kita telah diselamatkan. Teranglah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan siapa? Dan pemerintahan Allah kita
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah perayaan Natal TYNC dan Yang Pro akan dilakukan pada tanggal 13 Desember pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari seluruh generasi muda turut bergabung bersama. Doa syafaat hari Kamis tanggal 11 Desember pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk dapat hadir bersama, untuk semakin memperlengkapi diri dalam Kristus. Ibadah IFGF Kids, setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekarang kami serahkan kepada pastor untuk doa para koordinator di gereja. Silakan. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Pada hari ini kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan untuk hamba-hambanya ya yang Tuhan sudah tetapkan pilih untuk menjadi pengurus gereja periode tahun 2026 ya. Kita akan doa bersama-sama. Saya bacakan surat keputusan nomor 001/IFGF Batam BTM ya, Romawi 12 ya, Desember 2025 tentang pengangkatan kepengurusan gereja lokal dan koordinator pelayanan gereja IFGF Batam periode Januari sampai dengan Desember 2026 ya. Menimbang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di mana gembala tidak mungkin dapat melakukan seluruh pelayanannya sendiri, guna mendorong pertumbuhan rohani dan kepemimpinan serta mengoptimalkan karunia dan bakat yang ada di tengah-tengah jemaat, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IFGF 2025 sampai 2029 memutuskan pertama mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut di bawah ini untuk bertugas dengan jabatan pelayanan di gereja IFGF Batam. Nanti saya panggil namanya dan maju ke depan ya. Saya akan berdoa untuk administrasi Saudara Sermonehe, Bendahara 1 Ibu Yanti Nehe, Bendahara 2 Bapak Fernando Simatupang, Asisten Bendahara Ibu Hesti Agustina Sirait, Departemen Disciple Ketua Pastor Herman Simanjuntak, Koordinator Agro Ibu Teti Manurung, Koordinator Eker Pastor Herman sendiri, Departemen Super Sunday Ketua Bapak Nick Darwin Sihombing, Koordinator PW Bapak Hadi Powo, Koordinator Media Bapak Remulus, Koordinator Sound Bapak Mulyadi Aser Ibu Eni Samosir. Kemudian untuk Departemen Diakonia, Misi dan Doa, Ketuanya Ibu Eva Manurung, Koordinator Doa Ibu Siska, Koordinator Misi Ibu Pujianti Nehe. Departemen Generation, Ketua Bapak Eduardo Tobing, Koordinator KID Ibu Dwi Daryanti, Koordinator 2NC Tiffany Rossi, Koordinator Yang Pro Saudara Moral. Departemen Parenting IFGF Men Bapak Jimmy Ginting, Koordinator IFGF Women Ibu Tarima Uli Sihombing. Departemen Pembangunan ada Bapak Miswari Sarage, Ibu Caroline dan Bapak Nick Darwin. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya. Ya, saya undang setiap kita jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa, ya. Pastor Has boleh maju, Pastor. Ya, kita tumpangkan tangan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang sebagai kepala gereja telah menetapkan, telah memilih hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengurus gereja di tempat ini ya Bapak. Bukan keputusan manusia, tapi ini karena rencana Allah bagi gereja-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah pilih. Tuhan melihat setiap hati mereka ya Bapa. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberikan mereka keteguhan hati ya Bapa. Perlindungan Allah dikerjakan buat mereka ya Bapa. Dijauhkan dari segala perselisihan, dijauhkan dari rasa kekecewaan, dijauhkan dari kemarahan. Mereka rindu untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Biarlah mereka Tuhan mampukan untuk mereka menjadi teladan bagi jemaat-Mu lewat perkataan mereka, lewat sikap mereka, lewat tindakan mereka ya Bapa. Sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami sungguh merindukan ada pertumbuhan di gereja ini ya Bapa. Tuhan akan memakai mereka ya Bapa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa mereka, tapi Tuhan yang sudah memberikan kemampuan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Dengan otoritas yang Tuhan berikan buat gereja-Mu yang Bapa, hamba-Mu berdoa dan menetapkan hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi pengurus gereja periode 2026 di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh percaya ya Bapa. Mereka juga akan mengalami pertumbuhan di sepanjang kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat bertugas, selamat melayani. Selamat melayani. Haleluya, sekarang kita masuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita angkat pujian kita karena salib-Mu. Di hidupku
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari satukan hati kita. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk berkumpul bersama di gereja ini Bapak, untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, izinkan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk sehati membawa doa-doa permohonan kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Bapak, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlu. Bapak, pada pagi hari ini Bapak, kami membawa saudara-saudara kami, keluarga kami yang pada saat ini memerlukan pemulihan kesehatan Bapak. Kami bawa mamanya Kak Setra, Tante Iren, Pak Cecep, Pak Handoko, Pak Haryanto, adik kami Wiliskia ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas mereka Bapak. Engkau memberkati makanan yang mereka konsumsi, minuman yang mereka konsumsi, dan juga obat yang mereka pakai Tuhan. Engkau berkati dokter, tenaga medis yang membantu proses pemulihan mereka Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Dan biarlah Bapak, Engkau sempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan dilanda bencana alam Tuhan. Kami berdoa atas mereka, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan hati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Bagi saudara kami yang kehilangan istri dan anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Engkau tabahkan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Bapak yang terisolir Tuhan, yang sekarang membutuhkan pertolongan, bantuan logistik Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau membuka mata hati para pemerintah Tuhan untuk tetap menolong mereka Tuhan, untuk lebih cepat tanggap Tuhan, menyediakan bantuan logistik untuk mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah pemulihan pasca bencana boleh cepat terjadi Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk kepala daerah di sana Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan saudara-saudara kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Engkau berkati Tuhan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang seturut dengan skill mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pasangan hidup, yang sudah sewajarnya untuk menikah Tuhan, untuk bersama dengan pasangannya Tuhan, Engkau berikan Tuhan pasangan yang sepadan, yang seturut dengan dia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan juga Tuhan, kami dan saudara-saudara kami Tuhan yang merindukan keturunan Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak, Engkau pasti akan memberikannya tepat pada waktunya. Dan kami mengimani itu Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang duduk di bangku sekolah, yang saat ini akan menempuh ujian akhir semester Tuhan. Biarlah hikmah yang daripada Engkau turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka beroleh menyelesaikan ujian semesternya dengan benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami juga nanti akan pulang kampung, Engkau jaga, Engkau pelihara mereka Bapak. Kami juga Tuhan berdoa untuk rencana ibadah Natal TWC dan Young Pro Tuhan yang akan dilaksanakan 13 Desember atau hari Sabtu nanti Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhan untuk itu Tuhan. Biarlah hikmah yang daripada Engkau turun atas mereka Tuhan. Dan juga Tuhan untuk Natal kami tanggal 21 juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan.
Engkau berkati pembicara yang akan datang dari luar kota, sampaikan dan tibakan di sini dengan sesentuh tanpa kurang apapun Tuhan. Dan juga keperluan Natal umum kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala keperluannya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan iman dan penuh kepercayaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Mari katakan, Engkaulah, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala, lebih lagi. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Karena salib-Mu ya Bapa, kami menjadi orang-orang yang dimenangkan ya Bapa. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami hidup di dalam Tuhan. Biarlah karakter Kristus senantiasa dikerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak melihat lagi yang lama. Kami melihat yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku dalam segala tindakan kami. Kebenaran firman Tuhan yang hidup sungguh-sungguh kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan ini dari awal pertengahan pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tapi saya nampak dari muka-mukanya tidak bisa disembunyikan. Ada banyak pergumulan. Ada yang sudah bokek mungkin. Ada yang lagi bergumul dengan rumah tangganya, pekerjaannya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini temanya bilang everything is okay, ya. Ini bilang everything is okay. Coba katakan kanan kirinya, everything is okay. Ya, everything is okay. Yesaya ya, 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan janganlah takut, ya. Sebab Tuhan menyertai. Tuhan menyertai saudara dan saya, ya. Jangan takut Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, banyak hal yang mengintimidasi kita dalam kehidupan kita, tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut, ya. Percaya saja atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Nah, di bulan Desember ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, legacy. Warisan. Warisan adalah sesuatu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dari kita kepada anak, kemudian cucu, cicit, dan generasi selanjutnya. Ya. Tema ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kehidupan yang kita jalani pada saat ini tidak hanya berhenti sampai kepada diri kita sendiri saja. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi. Nilai-nilai yang kita hidupi pada saat ini, budaya yang kita hidupi pada saat ini, itu tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri saja pada saat ini. Tapi itu juga akan memberi dampak jangka panjang, ya, kepada keluarga, kepada gereja. Kita baru menetapkan orang-orang yang duduk dalam pengurusan. Kepada gereja, kepada masyarakat, dan terlebih lagi kepada generasi selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita hidupi pada hari ini? Nilai apa yang kita hidupi pada hari ini? Apakah kita menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari-hari kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dan itu menjadi satu nilai yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ya. Nilai Kristus yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, atau mungkin sebaliknya. Ada budaya-budaya atau tradisi yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, itu memiliki dampak, Saudara. Ya. Untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya, kita sekarang ada di penghujung tahun 2025. Enggak terasa ya. Ya. Wah, udah Desember 2025. Kita sudah melewati nanti 1 tahun di 2025. Ingat satu hal yang berubah di dalam kehidupan kita apa? Ya, waktu ini bergulir begitu saja, dia nggak peduli, dia akan terus berputar. Ya, saudara mau tidur, mau malas-malasan, ya, saudara mau seperti apa, waktu itu akan terus bergulir. Satu hal yang akan berubah adalah umur kita. Ya, 2026 nanti semua dari kita yang ada di tempat ini akan mengalami pertambahan umur. Ya. 2027 sama juga demikian. Saya tahu-tahu sudah berumur 56 tahun nanti ya. Saya pikir saya masih muda.
Ya, rupanya udah 56 tahun. Ya. Waktu itu bergulir begitu cepat sekali. Ya. Oleh sebab itulah kita perlu memperhatikan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan dalam Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan ya buat kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah seperti kamu mengerti. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Alkitab katakan perhatikanlah dengan seksama, dengan berhati-hati. Perhatikanlah dengan seksama kehidupan kita, dengan berhati-hati, dengan teliti. Kita tidak mau hidup kita sembarangan, nggak ada rencana, ya, tidak ada plan, kita hidup begitu saja. Tidak ada yang diberikan prioritas, mengalir begitu saja, tidak demikian. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup pada saat ini. Firman Tuhan katakan, karena kehidupan yang kita jalani hari ini tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi sesungguhnya kita sedang menanam, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sedang menanam. Apa yang kita tanam, ya, dalam hidup kita? Apa yang kita mau teladani, ya, itu akan membawa dampak kepada generasi selanjutnya. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Coba katakan kanan kirinya, pergunakan waktu yang ada saat ini. Ya. Ya, pergunakan waktu yang ada. Apa yang kita jalani hari ini menjadi sangat penting sekali. Ya, berdampak generasional. Perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jangan seperti orang bodoh, kata firman Tuhan. Ya. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Ada usaha, kita disuruh berusaha. Ya. Ada usaha yang kita mau lakukan sehingga kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini jahat, kata firman Tuhan. Ya. Hari-hari ini jahat. Kesempatan untuk melakukan kehendak Allah itu bisa tercuri. Karena hari-hari ini jahat. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi itu bisa tercuri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kesibukan kita. Kita tidak merencanakan, kita tidak memperhatikan, ya, setiap kehidupan kita. Ada kemarahan mungkin, ya. Ada kompromi dengan dosa. Itu bisa mencuri kita, ya, untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Hidup bukan sekedar rutinitas. Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang sembarangan dan semuanya menjadi hal yang sia-sia. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apa yang mau kita tinggalkan? Apa yang mau kita wariskan?
ya kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dalam Matius 1, sisilah Yesus menampilkan generasi demi generasi, ya, yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Di antaranya adalah Daud, ya, yang tampil menonjol, bahkan Yesus dikenal sebagai anaknya Daud. Daud diingat bukan karena hidupnya yang sempurna, tapi lewat kehidupannya kita boleh melihat, ya, ada ketaatan. Kita sudah belajar choose to honor bulan lalu, ya. Daud dalam hatinya, ya, ada ketaatan. Ada kesetiaan dalam memimpin bangsa Israel. Apa yang Daud hidupi di zamannya itu menjadi pondasi yang Tuhan lanjutkan di generasi-generasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hari ini saya sampaikan dua hal. Yang pertama adalah hidup kita saat ini adalah benih bagi generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, ya. Hidup kita saat ini adalah benih bagi generasi berikutnya. Perhatikan, ya, dengan seksama bagaimana kamu hidup, kata firman Tuhan. Kita ini sedang menabur benih. Kita ini sedang berinvestasi pada saat ini, ya. Saya kenal seorang pengusaha, ya. Dia kalau di Batam dia sewa lahan lah, ya. Kalau di Batam tidak dibeli, tapi hak guna bangunan 30 tahun sampai 80 tahun. Ya. Ada orang yang berinvestasi membeli lahan jangka waktunya 80 tahun. Umurnya sekarang 60. Apakah dia bisa hidup 80 tahun ke depan? Enggak bisa. Ya. Tapi dia investasikan itu dan berkorban, ya, dengan biaya yang dia keluarkan. Investasi untuk jangka panjang, untuk generasi selanjutnya. Nah, sesungguhnya pada saat ini juga saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita ini sedang menabur benih. Dalam setiap perjalanan hidup kita, saudara, menabur benih. Ya. Dalam setiap detik, dalam setiap menit dalam kehidupan kita ini kita sedang menabur benih. Kita berjalan sambil menabur benih. Suatu saat benih itu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon. Pertanyaannya adalah benih apa yang kita mau tabur? Galatia 6 ayat 7 katakan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Apa yang saudara tabur pada hari ini, itu juga yang akan kita tuai. Ya. Benih apa yang kita tanam? Matius 7, 17-18, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita rindu bahwa anak-anak kita, cucu dan keturunan kita, ya, mereka seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Tergantung daripada generasi pada saat ini benih apa yang kita mau tabur di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga generasi kita menjadi bibit yang unggul, ya, yang selalu kemudian dibibitkan kembali. Yang dibibitkan untuk mendapatkan pohon yang baik itu adalah dari pohon yang baik, ya, pohon yang baik. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Sadar atau tidak sadar, sungguhnya kita sedang berinvestasi pada saat ini. Kita sedang menginvestasikan sesuatu pada saat ini. Ya. Sifatnya mungkin kecil, hal-hal yang sepele, tapi itu juga bisa memberi dampak yang besar
kepada kehidupan selanjutnya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Amsal 13 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal warisan tidak hanya berbicara soal harta kekayaan. Ya. Banyak orang berpikir bahwa harta kekayaan adalah warisan yang paling bernilai yang bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Saya bilang bukan harta tidak penting, kalau Bapak Ibu Saudara punya harta banyak akan sangat baik sekali. Itu bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, ya. Dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu mempersiapkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta kekayaan, ya. Yaitu iman percaya kepada Kristus. Iman percaya kepada Kristus, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Iman kepada Kristus adalah warisan yang bersifat kekal, ya, dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Kalau harta benda bisa habis. Keturunan keberapa tergantung, ya. Kalau anaknya, cucunya boros, habis semuanya cepat harta bendanya. Tapi iman percaya kepada Kristus bersifat kekal, ya, yang bisa diteruskan sampai ke generasi, sampai generasi ke generasi. 2 Timotius 5 ayat 1. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sorry. Mata saya udah mulai kabur ini. Apalagi di sana, walaupun TV-nya udah dibesarin, tetap aja kecil ya. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Ya, Paulus berkata kepada Timotius, ia melihat iman yang tulus daripada Timotius. Ya. Iman yang tulus, iman yang sungguh-sungguh, iman yang besar yang ada di dalam Timotius. Dan iman itu diwariskan dari neneknya yang bernama Lois, ya, dan ibunya yang bernama Eunike. Ayat ini memberitahukan kepada saya bahwa iman itu dapat diwariskan, dapat diteruskan. Iman percaya kepada Kristus tidak otomatis timbul kepada anak-anak kita karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadir setiap minggu di sini. Karena kita lahir kemudian di tengah-tengah keluarga Kristen dan kita menjadi Kristen. Iman percaya kepada Kristus tidak otomatis timbul di tengah-tengah keluarga Kristen. Tapi itu harus diwariskan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Lewat apa? Lewat keteladanan. Tidak hanya pengajaran, tapi lewat keteladanan. Lewat hidup kita sehari-hari. Karena firman Tuhan katakan tadi apa? Aku teringat akan imanmu yang tulus, yaitu iman yang pertama-tama hidup. Ya. Iman yang hidup di dalam neneknya Timotius yang bernama Lois. Firman itu, firman yang dihidupi oleh neneknya Timotius yang bernama Lois itu. Kemudian diteruskan kepada ibunya Timotius yang bernama Eunike, dan kemudian kepada Timotius. Firman yang hidup. Iman yang hidup maksud saya. Ya, iman yang hidup. Jadi iman yang hidup, iman yang dihidupi dari setiap orang tua, itulah yang akan mengalir kepada anak-anak kita. Ya, kepada cucu-cucu.
Jadi warisan terbaik bukan harta, tetapi iman yang nyata di dalam tindakan daripada setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah warisan ya yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa ya. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Kita sedang menanam benih. Kita sedang menanam benih pada saat ini, benih iman. Ya, kita sedang menabur benih iman pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat anak-anak keturunan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kalau kita mau melihat anak-anak dan keturunan kita menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, ya tergantung daripada apa yang kita tanam pada saat ini, apa yang kita benih, apa yang kita tabur pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah yang kedua, rencana Tuhan tidak bekerja dalam satu generasi, tetapi dari generasi ke generasi. Rencana Tuhan tidak berhenti kepada kita saja, ya, tapi dimensinya adalah dari generasi ke generasi. Pekerjaan Tuhan tidak dikerjakan hanya di dalam satu generasi, tapi dikerjakan dalam generasi ke generasi. Ya. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7, apakah masih oke sampai saat ini? Ya, masih oke ya. Kejadian 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Tuhan berjanji kepada Abraham, ya. Dan janji itu tidak hanya kepada Abraham, tapi juga dikatakan antara aku dan engkau serta apa? Keturunanmu, turun-temurun. Jadi dimensinya adalah turun-temurun dari generasi ke generasi. Janji dan rencana Tuhan itu. Ya, saya lanjutkan dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8 ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah bagi Allah mereka, ya, garis bawahi, aku akan menjadi Allah mereka. Nah, inilah rencana Tuhan kepada Abraham dan juga kepada buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka. Tidak hanya Allah kita, tapi juga Allah untuk generasi kita selanjutnya. Ya, artinya generasi kita juga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan berjanji dan punya rencana bahwa Abraham dan keturunannya akan tinggal di sebuah negeri yang bernama Kanaan, dan rencana itu tergenapi di zamannya Yosua. Yosua bisa masuk ya ke tanah Kanaan. Tidak Abraham, tapi zaman Yosua. Tuhan bekerja, rencananya Tuhan ya itu bekerja dalam dimensi generasi ke generasi, tidak dalam satu generasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah, bagaimana supaya rencana Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita dan keturunan kita? Bagaimana supaya rencana Tuhan ini tergenapi di dalam kehidupan kita saat ini dan keturunan kita? Ya. Abraham menunggu 25 tahun. Rencana Tuhan digenapi. Dia memiliki anak yang bernama Ishak. Kemudian Yusuf menunggu 13 tahun ya untuk penggenapan mimpinya. Daud menunggu 15 tahun untuk mengalami proses sampai dia menjadi raja. Jadi waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang.
kuncinya adalah ketaatan. Daud mengajarkan kita tentang ketaatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang membuat manusia itu gagal ada di dalam rencananya Tuhan karena ketidaktaatannya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang direncanakan itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi rencana itu bisa gagal di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan rencana Tuhan diubah. Bukan. Rencananya tetap berjalan. Sebagaimana yang direncanakan Tuhan. Tapi yang bisa menggagalkan adalah karena ketidaktahatan manusia. Ya, bangsa Israel harus ada di padang gurun, harusnya bangsa Israel ini generasinya yang keluar dari Mesir ini yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi generasi ini harus berputar-putar bukan maksudnya berputar, gitu. Berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Ya. Yang bisa masuk ke tanah Kanaan siapa generasi berikutnya? Kenapa? Generasi itu tidak taat. Ya. Generasi itu tidak taat sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketidaktaatan. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi manusia bisa gagal bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Karena ketidaktaatan. Bukan hanya soal jangan berdosa. Ya. Berjalan menurut firman-Nya, melakukan perintahnya, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu ketaatan. Saya bacakan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Ini ayat firman Tuhan sangat memberkati saya ketika saya baca. Ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Siapa yang mau di tempat ini? Ya, kasih Tuhan itu menyertai dari zaman kita, anak kita, cucu kita, sampai generasi selanjutnya. Kasih setia Tuhan itu senantiasa menyertai. Setiap kita mau demikian. Kita mau anak kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mau cucu-cucu kita nanti mengalami kasih setia Tuhan. Ya, di sini ada yang sudah punya cucu, ya, Bapak Nelson sudah punya cucu. Ya. Kita mau mereka mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan itu terjadi atas orang yang takut akan Dia, kata firman Tuhan. Yang takut akan Dia, yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya, berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukan kehendak-Nya. Penutup Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Ya, saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu diberikan hikmat untuk bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya. Pertanyaan kepada diri kita sendiri juga pertanyaan kepada saya. Ya. Pertanyaan ini saya siapkan juga untuk diri saya sendiri. Apa yang sedang kita tanam pada hari ini? Benih apa yang kita tanam pada hari ini? Benih apa yang kita tanam pada hari ini? Apakah anak-anak kita melihat dan menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus diteladani? Ya, question mark ya. Pertanyaan buat Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Apakah anak-anak kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ada sesuatu yang harus bisa mereka
teladani sebagai orang percaya kepada Kristus. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa warisan rohani adalah investasi yang kekal, Ya. Biarlah lewat kehidupan kita, generasi anak-anak kita bisa melihat bahwa orang tuanya adalah orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ya. Hati yang mengasihi Tuhan. Ada kehidupan Kristus yang dalam kehidupan kita. Ya. Kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Warisan tidak selalu berbicara tentang karya besar atau pencapaian. Ya, warisan seringkali dibangun melalui langkah-langkah kecil kesediaan di dalam rumah tangga kita. Saya senang sekali kemarin ada Natal Kid ya, anak-anak. Wow, saya bilang sama istri, wow, sekarang anak-anak ini pintar-pintar, ya, sangat pintar. Saya bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah melakukan banyak hal ya. Mereka sedang menanam. Ya, gereja bekerja sama dengan orang tua. Ya. Bagaimana kita mau melihat anak-anak ini bisa bertumbuh. Mulai hal-hal yang kecil Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan di rumah. Ya. Beberapa anak-anak kemarin saya tanya, kamu berdoa gak di rumah? Berdoa. Waktu makan, ya, apalagi berdoanya. Waktu mau tidur, dengan orang tua, ya dengan orang tua. Saya senang. Mulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mengajak mereka berdoa di rumah. Ya. Bangun mesbah. Kita juga mau bahwa gereja AFJ Batam ini mengalami suatu hal yang luar biasa ya bagi generasi-generasi selanjutnya. Anak-anak kita yang kita persiapkan ya di rumah. Mulai dari aja mereka berdoa. Bangun wisma doa. Setiap malam ya sebelum tidur mungkin bacakan firman Tuhan. Ya. Ya mungkin ada konflik suami dan istri marah-marahan gitu, tapi jangan di depan anak-anak mungkin ya. Ya. Anak-anak itu tidak hanya pintar dalam hal mendengar dan melihat, tapi juga meniru apa yang orang tuanya lakukan. Ya. Mereka sangat pintar sekali. Ya. Karena mereka belum tahu. Ya. Kebenaran itu dimulai dari rumah masing-masing. Ya. Kalau kita mau lihat anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mulailah dari rumah, hal-hal yang kecil. Ya. Bacakan mereka firman Tuhan. Aja mereka berdoa. Kalau dia mengalami masalah, ya, kasih tahu mereka. Berdoalah. Supaya mereka mulai tertanam imannya mulai dari kecil. Ketika ada masalah, mereka belajar untuk berdoa. Ya, mereka belajar untuk berdoa. Mulai hal-hal yang sekecil itu Bapak Ibu saya dikasih. Ya. Mulai hal yang sekecil itu. Ya. Ya, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, ya. Saya mengundang untuk para pelayan Tuhan, ya, untuk mempersiapkan perjamuan pada hari ini, ya. Apa tadi lagunya? Moral. Ku hidup
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu ya Bapa, karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami memperoleh kehidupan, bukan kebinasaan. Terima kasih buat karya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Oleh darah Tuhan yang mahal yang dikorbankan buat kami, untuk kami menjadi orang-orang yang layak untuk
kami menjadi orang yang layak menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Tanpa karya salib, kami akan menjadi orang-orang yang binasa. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau dengar satu kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita makan roti. Anggur sebagai lambang darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita minum. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi firman yang hidup itu akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Mampukan kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga generasi kami boleh melihat suatu keteladanan ada di dalam kehidupan kami sebagai orang tua mereka ya Bapa. Kami merindukan anak-anak kami, keturunan kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih Pastor. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Kembali saya mengingatkan bahwa Tuhan berfirman dalam Mazmur, kasih setia Tuhan akan terus selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia. Dan warisan adalah orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dan keselamatan hidup akan terus menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Amin. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali, jemaat baru yang baru pertama kali datang beribadah, silakan berdiri dan lambaikan tangannya. Ada? Oke, semua. Ada? Silakan berdiri Bu. Berikan salam kepada ibu kita yang baru datang. Haleluya. Terima kasih buat jemaat baru yang baru datang. Dan sebelum juga kita berpisah-pisah, nanti kita mengumpulkan persembahan kita di kotak persembahan di sebelah kiri saya. Dan mari bangkit berdiri kembali, mari kita menutup ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau ya Bapa. Sungguh dahsyat kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa, bahkan setiap kami mendukung dalam doa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini ya Bapak, Pak Arianto dan juga jemaat yang lainnya, Pak Cecep. Kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ada waktu di mana kami harus ada di dalam proses rencananya Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan. Kami juga percaya ya Bapak, waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang
sangat indah. Dan kami akan melihat kesembuhan terjadi buat Pak Haryanto, Pak Cecep. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti halnya kerinduan mereka untuk disembuhkan, kerinduan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan secara sempurna. Kuasa Tuhan bekerja mulai saat ini dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami tantangan, pergumulan di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keuangan, usaha. Setiap kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami tahu bahwa penyertaan sempurna di dalam kehidupan kami itu dikerjakan. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera yang dari surga, Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan saudara dan saya, memimpin, menguatkan, meneguhkan kita untuk kita boleh menjadi teladan buat generasi-generasi selanjutnya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.